Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Triutami, mahasiswa Pendidikan Kimia 2C angkatan 2019, akan menampilkan sebuah video yang berisikan tentang deskripsi alat praktikum fisika dasar. Berbicara tentang alat praktikum fisika dasar, mungkin yang terpintas di pikiran kalian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia dalam mengukur suatu besaran. Besaran yang dimaksud itu ada banyak, sebenarnya gak banyak juga sih. Ada tentang massa, panjang, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 alat praktikum fisika dasar. Yang pertama ada mistar, yang kedua ada jangka sorong, yang ketiga ada mikrometer sekrup, yang keempat ada stopwatch, yang kelima ada neraca 4 lengan, yang keenam ada termometer, dan yang terakhir ada multimeter. Langsung saja ke yang pertama, yaitu mistar. Mistar merupakan alat ukur yang digunakan oleh banyak orang, yaitu untuk mengukur panjang suatu benda. Mistar merupakan variabel kontrol, dan benda yang diukur oleh mistar merupakan variabel bebas, karena objeknya itu bisa apa aja. Contohnya seperti buku ataupun meja bisa diukur dalam menggunakan mistar. Hasil dari pengukuran tersebut merupakan variabel terikat. Nilai skala terkecil pada mistar yaitu 0,1 cm. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi dalam, dan juga kedalaman suatu benda. Jangka sorong merupakan variabel kontrol. Benda yang diukur pada jangka sorong dinamakan variabel bebas, karena bisa berganti-ganti jenisnya. Dan hasil pengukurannya merupakan variabel terikat. Cara menggunakan jangka sorong itu bermacam-macam. Ada cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luas suatu benda. Ada cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Ada juga cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman suatu benda atau tabung. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar suatu benda. Yang pertama adalah membuka rahang jangka dengan cara mengendorkan sekrup pengunci. Menggeser rahang geser jangka sorong ke kanan sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang, antara rahang geser dan rahang tetap. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Yang ketiga, menggeser rahang geser ke kiri sedemikian sehingga benda yang diukur terjepit oleh kedua rahang sekaligus mengunci sekrup pengunci. Yang keempat, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Selain saya menjelaskan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar suatu benda, saya juga akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Yang pertama, memutar pengunci ke kiri
atau mengendorkan skru pengunci. Yang kedua, menggeser rahang geser jangka sorong sedikit ke kanan. Yang ketiga, meletakkan benda atau cincin atau tabung yang akan diukur sedemikian sehingga kedua rahang atas jangka sorong masuk ke dalam benda atau cincin tersebut. Yang keempat, menggeser rahang geser ke kanan sedemikian sehingga kedua rahang jangka sorong menyentuh kedua dinding dalam benda atau cincin atau tabung yang diukur dan mengunci skru pengunci. Yang kelima, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Ada juga cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman suatu benda atau tabung. Yang pertama, meletakkan tabung yang akan diukur dalam posisi berdiri tegak. Yang kedua, memutar jangka sorong. Posisi tegak, kemudian meletakkan ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur dalamnya. Yang ketiga, menggeser rahang geser ke bawah sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar tabung. Yang keempat, mengunci skru pengunci. Yang kelima, membaca dan mencatat hasil pengukuran. Nilai skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Dalam jangka sorong, untuk membaca hasil pengukurannya, lihat pada skala utama dan juga skala Nonius. Cara membaca skala Nonius, lihat garis yang sejajar dengan skala utama dan juga skala Nonius. Dan yang ketiga ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Mikrometer sekrup merupakan variable kontrol. Objek yang diukur pada mikrometer sekrup merupakan variabel bebas, dan hasil dari pengukuran tersebut merupakan variabel terikat. Cara menggunakan mikrometer sekrup, yang pertama adalah objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Yang kedua, setelah itu bagian timbal diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Yang ketiga, bagian lecet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang presisi atau teliti dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Dan yang terakhir, setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala Nonius. Untuk membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup, yaitu dilakukannya pada dua bagian, skala utama dan juga skala Nonius. Skala utama dapat dibaca di bagian sleeve dan skala Nonius dapat dibaca di bagian timbal. Nilai skala terkecil pada mikrometer sekrup adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Dan yang keempat adalah stopwatch. Stopwatch merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran waktu. Stopwatch dibedakan menjadi dua jenis, yaitu stopwatch digital dan juga stopwatch analog. Stopwatch digital merupakan stopwatch yang digunakan untuk mengukur besaran waktu tersebut dengan menggunakan layar atau juga monitor untuk menunjukkan hasil pengukuran tersebut. Dan juga stopwatch analog merupakan suatu stopwatch yang digunakan untuk mengukur suatu besaran waktu tersebut menggunakan jarum sebagai hasil dari pengukuran tersebut. Stopwatch merupakan variabel kontrol. Variabel bebasnya merupakan objek-objek lain seperti manusia dan juga hewan. Variabel terikatnya merupakan hasil pengukurannya. Cara penggunaan stopwatch yang pertama adalah menyiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur. Yang kedua, pastikan bahwa keadaan stopwatch dalam keadaan nol atau telah terkalibrasi.
Yang ketiga, tekan tombol start untuk memulai pengukuran waktu. Yang keempat, tekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu. Yang kelima, membaca hasil pengukuran. Dan yang terakhir, untuk mengulangi pengukuran, maka tekan tombol start atau stop 1 kali dan jarum akan kembali ke 0. Kemudian tekan tombol start lagi untuk melakukan pengukuran kembali dan stop untuk mengakhiri. Nilai skala terkecil pada stopwatch analog adalah 0,1 sekon. Dan nilai skala terkecil pada stopwatch digital adalah 0,00001 sekon. Dan kelima, ada neraca 4 lengan. Neraca 4 lengan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa suatu zat. Neraca 4 lengan merupakan variabel kontrol, dan yang diukur merupakan variabel bebas, seperti jenis zatnya bisa berbeda-beda, seperti garam dan juga gula, bisa diukur dengan menggunakan neraca 4 lengan. Dan hasil pengukurannya merupakan variabel terikat. Cara menggunakan neraca 4 lengan, yang pertama adalah lakukan kalibrasi pada neraca 4 lengan. Yang kedua, letakkan benda yang akan diukur massanya di atas tempat beban. Yang ketiga, geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca yang memiliki skala terbesar sampai garis kesetimbangan tercapai. Yang keempat, jika garis kesetimbangan belum tercapai, geser pemberat pada lengan yang menunjukkan skala lebih kecil sampai yang terkecil hingga garis kesetimbangan tercapai. Dan yang terakhir, jika garis kesetimbangan sudah tercapai, mulai membaca hasil pengukuran. Dan cara untuk membaca hasil pengukuran pada neraca 4 lengan yaitu dengan membaca skala hasil penimbangan untuk mengetahui berapa massa benda yang ditimbang. Nilai skala terkecil pada neraca 4 lengan yaitu 0,1 gram. Keenam, termometer. Termometer merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran suhu, atau juga bisa digunakan untuk mengukur perubahan temperatur suhu. Termometer merupakan variabel kontrol. Benda yang diukur suhunya merupakan variabel bebas, dan hasil pengukurannya merupakan variabel terikat. Cara penggunaan termometer yaitu: pertama, aktifkan termometer digital biasa. Kedua, pastikan diletakkan di bawah ketiak dan menyentuh kulit, bukan pakaian. Yang ketiga, apit dengan erat hingga termometer memberikan kode. Dan yang terakhir, lalu cabut dengan perlahan dan baca hasilnya. Nilai skala terkecil pada termometer digital adalah 0,01 derajat Celcius, dan nilai skala terkecil pada termometer analog adalah 0,1 derajat Celcius. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah multimeter. Multimeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran kuat arus, hambatan listrik, tegangan listrik, maupun kapasitansi, dan juga digunakan untuk mendeteksi rusak atau tidaknya suatu komponen. Multimeter merupakan variabel kontrol. Objek yang diukur merupakan variabel bebas, dan hasil dari pengukuran tersebut merupakan variabel
terikat. Cara penggunaan multimeter terbagi menjadi 3, yaitu pertama, cara untuk mengukur tegangan AC, yang kedua, cara untuk mengukur tegangan bolak-balik AC, yang ketiga, cara untuk mengukur kuat arus listrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan mengukur tegangan AC. 1. Atur posisi selektor batas ukur ke DC-V. 2. Pilih skala yang sesuai. 3. Jika tidak mampu memperkirakan, pilihlah skala yang paling besar. 4. Hubungkan prob merah dan prob hitam ke dalam terminal tegangan multimeter. Kelima, prob merah dihubungkan ke terminal tegangan yang positif, dan prob hitam dihubungkan ke terminal tegangan yang negatif. Hasilnya akan terlihat di layar hasil atau penunjukan hasil ukur. Selanjutnya, mengukur tegangan bolak-balik AC. 1. Aturlah posisi selektor batas ukur ke AC-V. 2. Pilih skala yang sesuai. 3. Jika tidak mampu perkirakan, pilih skala yang paling besar. 4. Hubungkan prob merah dan prob hitam ke dalam terminal tegangan. Kelima, tegangan AC tidak memiliki polaritas positif atau negatif. Dan yang terakhir, keenam, hasilnya akan terlihat di layar hasil atau penunjukan hasil ukur. Dan yang terakhir, untuk mengukur kuat arus listrik. Yang pertama, atur posisi selektor batas ukur pada pengukuran arus. 2. Pilih skala yang sesuai dengan arus yang akan diukur. 3. Pilih skala yang paling besar untuk menghindari kerusakan. 4. Putus rangkaian yang terhubung ke beban. 5. Hubungkan prob merah dan hitam pada kedua terminal yang terputus secara seri. Dan yang terakhir, hasilnya akan terlihat di layar hasil atau penunjukan hasil ukur. Nilai skala terkecil pada multimeter yaitu 0,001 voltmeter.